Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya semua dari kita ini adalah seorang pemimpin. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu lahir untuk menjadi pemimpin. Ini adalah hal yang sesungguhnya ngeri-ngeri sedap kita pahami, karena dalam mindset manusia modern pada masa kini dikatakan setiap orang menjadi pemimpin bukan hanya terkait dengan ketika dia menjadi pemimpin sebuah kelompok yang besar, ormas yang besar, negara yang besar, atau persekutuan yang besar maupun menengah. Tetapi sesungguhnya manusia itu secara lahiriah dia menjadi pemimpin paling tidak bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia menjadi pemimpin dalam komunitas kecil. Contoh, seorang anak sulung atau anak pertama, dia akan menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Seseorang yang merasa tubuhnya lebih besar atau merasa mampu untuk berbicara di muka umum dalam lingkupan seorang anak-anak, dia secara tidak langsung menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya. Atau seseorang yang diangkat dalam persekutuan kecil, baik itu di dalam punguan-punguan ataupun di dalam kelas yang memimpin teman-temannya, atau menjadi seorang ketua kelas yang menjadi pemimpin kelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, baik untuk diri kita sendiri maupun memimpin orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini menjadi hal yang sulit dikatakan? Karena yang pertama, tidak hampir sulit bagi seorang pemimpin melakukan apa yang ia katakan. Memang bagi dunia modern pada masa kini ini dikenal dengan sebuah integritas, yang artinya seseorang yang berkomitmen melakukan apa yang ia katakan itu adalah manusia yang memiliki integritas. Tetapi akan sangat sulit ini dilakukan oleh orang di zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang memaksa dia untuk tidak bisa melakukan 100% dari apa yang ia pernah katakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menarik dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Ada satu kriteria utama untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti yang disampaikan oleh Yitro, mertua dari Musa, kepada menantunya yaitu Musa. Apa kriteria itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kriteria itu sangat simpel dan sederhana. Bahwasannya di ayat-ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22 dikatakan bahwasannya orang yang mengetahui firman Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah satu kalimat, meskipun dia ada koma di tengahnya. Orang yang mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan atau aturan-aturan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, menjadi pemimpin secara Kristiani seperti yang dikatakan teks, tidak hanya orang yang mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi orang yang juga bertumbuh di dalam dirinya, di dalam rasa takut kepada Tuhan. Hal ini menjadi penting untuk dipahami orang Kristen pada masa kini. Ketika orang Kristen diangkat menjadi pemimpin, maka mereka akan dituntut untuk melakukan hal-hal yang baru kita katakan tadi, menjadi orang yang mengetahui ketetapan Tuhan dan orang yang menjadi takut akan Tuhan. Hal ini memang sulit untuk dilakukan pada masa ini, tapi bersama Tuhan tidak ada kata mustahil Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Mungkin manusia tidak bisa melakukan itu 100%, tapi percayalah, oleh karena kuasa dan tuntunan Tuhan di dalam Roh Kudus, maka ketika manusia mau di dalam hatinya dan Roh Kudus menggerakkan, maka manusia itu bisa bahkan melakukan itu 100%, bahkan lebih. Dan itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Belajar dari seni kepemimpinan yang disampaikan Jitro kepada Musa, bahwasannya seorang pemimpin yang baik itu harus pertama mengerti firman Tuhan, mengerti aturan-aturan dan ketetapan Tuhan, dan memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam hatinya. Maka secara Kristiani, orang ini sudah layak diangkat menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga merenungkan firman-Nya. Sesungguhnya kita adalah pemimpin, Bapak Ibu. Manusia lahir untuk menjadi pemimpin. Demikian kata-kata filsuf kepada seluruh manusia. Bahwasannya menjadi seorang pemimpin, kita harus melakukannya secara Kristiani, karena kita adalah orang-orang Kristen. Ada banyak keluhan mengenai orang-orang Kristen belakangan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak lagi kelihatan seperti seorang Kristen, karena sesungguhnya perilakunya, baik itu di dalam kehidupannya, baik itu di dalam pekerjaannya di lembaga atau menjadi pejabat besar, ataupun mereka-mereka yang menjadi pimpinan di level yang tertinggi, tidak melakukannya secara Kristiani. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari awal, belajar dari dasar untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita secara Kristiani, dengan mengetahui ketetapan Tuhan lebih dahulu, aturan-aturan dan firman Tuhan, serta memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pemimpin-pemimpin Kristiani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan memberkati seluruh yang kita cintai dan yang mencintai.